Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahi kelawan karun dari Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahimi kang welas asih ing dalam akhirat loro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi kagungane Allah. Segala puji bagi Allah. Kabeh puji kuwi Gusti Allah. Al-Wahidi kang maha suci sapa Allah. Al-Qahhari kang maha meseso. Maha meseso. Qahhar memaksa. Jadi Gusti Allah itu maha maksa. Jadi sampean tidak boleh memaksa. Yang boleh memaksa itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga walaupun tiba-tiba loro, tiba-tiba gak punya kekuatan sama sekali, itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Azizi sifatnya Allah, Al-Azizi kang maha perkasa, Al-Ghaffari tur maha pengampun, akeh kuliah maha pengampun. Mukawwiril laili zat kang memutar balikkan malam, ngubengaken malam, ala nahari ing atase siang hari. Tazkiratan, semua itu tazkiratan krono alai. Tazkirah pengiling-iling utawa ngilingaken. Tazkiratan krono ngilingaken li ulil qulubi maring pira-pira wong kang duwe ati sing waras. Wal absari lan pira-pira peningal ati, penglihatan hati. Wa tabsiratan lan kanggo meruhaken, memberitahu, memperlihatkan lidzawil albabi maring pira-pira wong kang duweni akal sempurna. Wal iktibari lan wong kang duweni apa iku iktibar tepo tulo dalam arti mengambil pelajar, bukan duweni pelajar. Alladzi kan aiqadha secara napa mereka aiqadha niku membangunkan. Ngilingaken mana nabah yunabbihu. Alladzi kan nabah kang ngilingaken sapa alladzi Allah min khalqihi saking makhluke Allah. Min khalqihi saking makhluke Allah. Ngilingno maneh wong istofa kang wis milih sapa Allahu ing man. Istofa kang wis milih sapa Allahu ing man. Allah telah ngilingaken di antara makhluknya adalah orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dipilih Allah fazahada, mongko dadekno zuhud sapa Allah. Fazahada mongko dadekno zuhud sapa Allah. Hum ing mereka man itu makhluk-makhluknya, jamak juga. Hum ing man yakni makhluknya yang dipilih itu gawe zuhud fi hadid dari ing dalam ikilah kampung, yakni kampung dunia ayat dunia. Jadi sehingga mereka itu dipilih oleh Allah hatinya, sehingga di dunia ini mereka zuhud. Zuhud itu ya zuhud, gak patek seneng ning dunia, itu jenenge zuhud.
Di dunia itu ya digoleki nek gak dipentingno. Sebab apa digoleki? Sebab kita itu sudah ada di dunia dan kita sendiri bagian daripada dunia. Di sana itu Gusti Allah dawuh wa batabi fi ma ataqallahu darul akhirah tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Aja dilalekno bagianmu di dunia. Tetapi makhluk-makhluk pilihan itu mereka itu tidak mentingno dunia, tidak mendahulukan dunia, tapi tetap mendahulukan akhir. Wasaghola menyibukkan sapa Allahu mereka mereka disibukkan oleh Allah bimuraqabatihi kelawan muraqabah maring Allah. Nama muraqabah niku artine selalu nyawang Gusti Allah. Wa idamatil ifkar, maupun afkar itu jamunya fikul. Wa mudamimah wasawala bimuraqabati wa idamatil ifkari lan langgengake gawe mikir-mikir, selalu mikir macam kudrahe Allah, kekuasaane Gusti Allah. Orang mikir Allah tapi mikir dumateng kekuasaane Gusti Allah. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Mikira sampeyan kabeh tentang makhluk Gusti Allah, tentang napa niku hal-hal yang diciptakan oleh Allah. Ya apa ya? Tiba-tiba lo mau bumi lo, wingi sore arep magrib iki ijo. Lah dadi isu kok wis abang kabeh. Lagi sapa sing ngecat, kapan ngecete, ate kono digoleki bentuke. Wingi sore kono cipratan cat. Sapa sing ngecat lombok. Ngoten. Gawe mikir-mikir. Orang itu kalau menjadi pilihan Allah itu betul-betul dibuat berpikir. Waktu itu betul-betul dibuat berpikir. Sibuk dengan mikirnya semua mikir tentang kudratullah. Ayo biyen iku rambut pireng kabeh, saiki putih kabeh, mabluk kabeh lho. Dipikir aku biyen kulitku sulung, saiki kok keriput. Lho ngene iki dipikir. Masya Allah. Aku biyen iku cilik kaya Aliata, saiki kok wis gedhe ngene. Biyen aku mulus gak duwe rambut, saiki brewok. Lah niki perlu dipikir. Perlu dipikir. Apa gitu? Masa sampe nak brewok aja. Saya sulung lah brewok. Iku digawe mikir-mikir ngoten niku makhluk pilihannya Allah. Wa mulazamatil itti'adhi lan tapi mengambil pelajaran. Wal iddikari tegese mengambil pelajaran. Iddikar niku saking idzakara yadzakiru niku iftakaro mulai saking itu iftakaro yahdari iftikaro niku ngoten namanya. Wa mulazamatil itti'adhi lan nglanggengno utawa netepi mengambil mauidhah mengambil pelajaran wal iddikari tegese mengambil pelajaran. Setiap hal yang terjadi di lingkungannya, di kanan kirinya, maka itu dijadikan pelajaran. Ono wong tiba dijadikan pelajaran. Kenapa ya wong tiba-tiba kok tiba-tiba jatuh? Kenapa? Ini jadikan pelajaran. Ada orang tiba-tiba meninggal dunia juga jadikan pelajaran. Berarti manusia itu pancen gak iso mengendalikan dirinya. Orang itu tidak bisa mengatur dirinya. Tetap orang itu diatur oleh Zat yang Maha Pengatur.
buktine gak ana wong iku iso ngatur awake siji nek wong iso ngatur awake wong gak gelem lara. Jadi wong gak gelem lara mesti sehat tok. Aku gak mau lara, aku tak atur awakku ya kok carane gak lara. Lah niki. Orang tidak akan bisa menjadi tua kalau dirinya bisa mengatur dirinya. Bagaimana dia mau menjadi tua wong dia bisa mengatur, tapi toh nyatanya dia tidak mau, dia tidak bisa menjadikan dirinya muda terus dan ternyata dirinya setelah menjadi tua. Berarti manusia itu gak bisa ngatur awal. Anda orang bisa mengatur diri, maka orang tidak ada yang melarat soro uripe tidak ada, karena itu bukan pilihan. Gak ada wong pengen melarat itu gak ada. Dia mesti akan memilih aku tak sugih mobilku akeh, omahku akeh, mobilku omahku makro-makro, mobilku kinclong-kinclong, bojoku ayu mobil-mobil, wis lengkap wis. Tapi karena manusia itu tidak bisa mengatur dirinya, maka dirinya seperti itu telah diatur oleh Allah Zat yang Maha mengatur. Nah sehingga dia mikir-mikir, oh iya ya, biar aku ngene saiki ngene, biar kono modele ngono saiki ngene, dan lain sebagainya. Jadikan pelajaran. Ada musibah, bencana, gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, tsunami dan sebagainya, gunung meletus, itu semua jadikan pelajaran. Termasuk virus corona yang seperti itu, jadikan pelajaran. Kenapa seperti ini? Nah ini, ketika sudah bisa mengambil pelajaran, maka dia akan mendakwah selalu berpositif thinking, khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa waffaqalan nulungi sapa Allah. Wa waqafalan nulungi wa waffaqa wa waffaqalan nulungi sapa Allah hum ing mereka man orang pilihannya Allah tadi. Lidak bina wali du'ub niku. Du'ub ya. Lidu'ub maring biasa no fi ta'atihi ing dalem taat maring Gusti Allah. Mereka akan membiasakan diri taat maring Gusti Allah. Nanti dijadikan sebuah kebiasaan. Dijadikan sebuah kebiasaan. Karena apa? Karena orang itu kalau sudah menjadi biasa, atau dulu maknanya melanggengkai mudawamah wal istihad. Tapi dulu sokot dakbun maknanya biasa. Jadi membiasakan diri, berusaha betul untuk melakukan taat dumateng Gusti Allah. Wa ta'ahhu bilan siap-siap, cawis-cawis mempersiapkan diri lidaril korori madhep maring desa kelanggengan yaiku akhirat. Dia selalu berpikir tentang akhiratnya. Karena orang yang cerdas itu orang yang selalu berpikir tentang akhirat. Bagaimana kehidupanku nanti setelah aku mati? Nanti al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, itu orang cerdas. Al-qayyis wong cerdas iku man wong dana nafsahu kang ngempet sapa man hawa ing hawa nafsunya, nafsahu ing hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk persiapan sesuatu setelah dirinya mati. Itu orang yang cerdas. Nah kalau orang beramal untuk dunianya enggak cerdas, mari ngono dia mati, kabeh ditinggal, anak ditinggal, bojo ditinggal, omah ditinggal, jabatan ditinggal. Bahkan begitu dia mati, rumahnya ngrebutan, anake ngrebutan, bakal bojone ngrebutan wong. Sampai tinggal, sampai ngeluh di kuburan, Gusti bojoku ngrebutan. Jadi bener cari dia nopo itu Mbak Yai siapa jenenge Bojonegoro itu, sinten Mbak Yai siapa? Oh Anwar Zahid, bener. Dunia itu
panggonane gantian ngono. Gantian. Klambi yo gantian klambi. Aku biyen klambiku tanggo, mari ngono dienggo arek, tak weno wong gantian. Omah yo gantian. Iku dipikir ngoten iku dipikir. Jadi dia siap-siap selalu mempersiapkan diri untuk kehidupannya sesudah mati. Wong ku umure pol maksimal wong zaman saiki iku ya unda-undi kali umure Kanjeng Nabi. Jadi umure Kanjeng Nabi niku menurut pendapat yang kuat itu sedone itu 63 tahun. 63 tahun itu kan kalau dikonversi dengan Masehi itu usianya Kanjeng Nabi umur sekitar 60 tahun. Kalau dikonversi dengan tahun Masehi. Dan itu berarti sekitar 30 tahun Masehi. Kalau tahun Komariah 63 tahun. Itu antara itu orang sekarang itu. Jadi kalau melebihi itu berarti bonus. Nah, kita itu mentarget kita itu umur ya seperti itu. Aku saya itu umurku sama ini. Aku umur sama berarti kira-kira uripku kurang sama ini. Dulu. Lah, uripku sama ini terus aku malu nyapo, gitu. Maka orang yang cerdas itu selalu berpikir tentang apa yang dia lakukan atau siap-siap untuk melakukan sesuatu, ya, bersiap-siap melakukan sesuatu untuk kehidupannya selama mati. Itu orang yang cerdas. Wal hadari dan waspada. Hadar itu hati-hati. Mimma dari apa saja yusqitu kan membuat marah apa mahu Gusti Allah. Jadi dia selalu waspada, hati-hati dari apa saja yang menimbulkan kemarahan Allah. Ya Gusti Allah marah kaya apa ya? Nah ini orang yang cerdas itu waspada tentang hal itu. Wa yujibulan apa iku netepno dalem bawar ing kampung sing hancur, yaitu akhirat. Desa kerusakan. Ayat itu melalui juga nar wa alman. Jadi menimbulkan dirinya walaupun kampung yang membuat kerusakan, yaitu neraka. Berarti dia selalu apa jenenge hati-hati, waspada dari segala bentuk perbuatan perilaku, baik perilaku zahir atau perilaku batin. Yang perilaku itu bisa menimbulkan Gusti Allah marah dan menetapkan orang itu mlebu apa kampung kerusakan, yaitu neraka. Masyaallah. Niku wong cerdas. Wal muhafadzah lan jaga ngreksa ala dzalika ing atase hal itu selalu dijaga, hati-hati, waspada itu selalu dijaga terus. Ma'ataghayuril ahwali sertane berubah atau beda-bedane pira-pira keadaan. Ma'ataghayuril amalan ma'ataghayur ahwali sertane beda-bedane utawa perubahane pira-pira keadaan. Wal aqwari lan beda-bedane makhluk. Aqwal itu makna khalqu wal khuluq, beda-bedane makhluk lan apa ku budi pekerti. Walaupun itu beda-beda tetap terus diperhatikan. Dalam keadaan susah, ahwal itu ya termasuk ahwalul qulub. Hati susah, hati senang itu selalu dijaga, apapun dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan Allah marah. Hati senang menghindarkan diri dari perbuatan yang menjadikan Allah marah. Jangan sampai pas senang menimbulkan Allah murka atau marah. Pas susah juga begitu. Jangan sampai menjadikan Allah marah, tetapi pas susah itu menjadikan Allah senang. Kumpul karo wong sing apik ya menjadikan Allah suka. Karena kadang-kadang orang kumpul karo wong apik misalnya, kumpulnya apik tapi karepe elek.
Karepe apa elek. Di antaranya adalah untuk mencari peluang. Wah, mumpung kae lho. Mumpung wong iku duwe relasi ning pejabat kon, aku tak deket karo beliau. Mbok menawa aku iso ketarik jadi pejabat. Lho ngono. Iku jenenge apa? Oleh bergaul dengan orang makhluk itu bukan karena Gusti Allah. Bukan lillah, oleh silaturahim bukan lillah. Tapi linnas bahkan lil jabatan. Wah, itu bahaya, itu membuat Allah murka. Bahayalah orang yang cerdas itu, yang dipilih oleh Allah, itu selalu menjaga hal-hal yang seperti itu. Dalam posisi, dalam keadaan macam-macamnya keadaan hati itu, suka, dalam keadaan susah, dalam keadaan gembira, dalam keadaan rezeki lancar, dalam keadaan rezeki seret dan lain sebagainya, itu selalu menjaga perbuatan yang membuat Allah murka. Kemudian ketika dia bergaul dengan siapapun, baik bergaul dengan orang kaya, orang miskin, bergaul dengan ulama besar, bergaul dengan orang biasa, bergaul dengan pejabat, itu selalu juga menghindarkan diri dari berbagai macam hal yang menimbulkan Allah murka. Awake dhewe iki belajar. Artinya apa? Kita silakan bergaul kalau sapa wae, tapi kita bergaul kita ya semata karena Gusti Allah. Ahmadu muji sapa ingsun ing Allah taala. Oleh kumuji mau ablagha hamdin kelawan banget pujian. Ai anharu kelawan sak puncak-puncake pujian wa aska bulan kelawan sak suci-sucine pujian. Wa asmala bulan kelawan sumambrah apa meratane pujian. Wa anma bulan kelawan sempurnane apa iku mau pujian. Anma maknanya akmalu sempurnane apa pujian. Aku muji kepada Allah dengan pujian yang pol, dengan pujian yang paling bersih, dengan pujian yang paling umum, paling apa merata. Wa anma dan dengan pujian yang paling sempurna. Wa asyadulan bersaksi sapa ingsun an sak temene kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang disembah kelawan sak benere iku maujud. La ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan sak benere iku maujud. Iku illallahu kejaba Gusti Allah. Al barru zat kang bagus, al karimu zat kang mulya, al barru zat kang bagus. Mana baru sami mawon. Al barru kang maha bagus, al karimu kang maha mulya, ar raufu kang maha penyantun, ar rahimu kang maha penyayang. Allah maha penyantun, maha penyayang. Kok gak penyantun gak penyayang sampai harus dilelep karo Gusti Allah. Wa asyhadu lan yaksani sapa ingsun anna Muhammadan saat temane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ana sayyidana saat temene bendoro kita sapa iku Muhammadan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abduhu dadi hambane Allah, bukan anak Allah, bukan apa-apa tapi hamba Allah. Wa abdu wa rasuluhu lan utusane Allah. Jangan menganggap Nabi itu sebagai anak Allah. Jangan menganggap anak Allah sebagaimana anggapan orang-orang Nasrani bi anna Isa ibnullah. Bahkan ada kelompok Nasturiyah, Yaqubiyah yang mengatakan bi anna Isa huwa Allah, bahwa Isa itu ya Allah itu sendiri. Jadi jangan sampai seperti itu. Ta'adun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtaqimi. Tinggalkan anggapanmu terhadap nabimu kanjeng Muhammad itu sebagaimana anggapan orang Nasrani terhadap nabinya. Apa sebagai anak Tuhan, apa sebagai Tuhan sendiri, tinggalkan anggapan seperti itu. Wahkum bima syi'ta madhan fihi, lalu tetapkan sifati kanjeng Nabi itu, sanjunglah kanjeng Nabi, pujilah kanjeng Nabi dengan pujian apapun
pokok enggak pujian sanjungan sampai mengangkat kanjeng Nabi menjadi anak Allah atau Allah itu sendiri. Enggak oleh haram hukumnya. Ya tetap silakan Anda menyebut apapun kanjeng Nabi, karena sifat apapun yang kamu sandarkan terhadap kanjeng Nabi ini layak bagi kanjeng Nabi, kecuali sifat ibnullah karo Allah. Tak boleh. Abdu wa Rasulullah Habibulan kekasih Allah wa khalilu tegese ya kekasih Gusti Allah. Al-hadi ka menunjukkan sapa kanjeng Nabi ila siratin ke jalan mustaqimin kang lurus. Kanjeng Nabi itu dikasih oleh Allah sebagai petunjuk atau yang menunjukkan, menuntun manusia menuju jalan yang lurus, yaitu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wadda'ilan wong kang ngajak-ngajak manusia ila dinin maring agama qawimin kang kuat kang jejeg, yaitu agama Islam. Niku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawatullah utai pira-pira selawate Allah, rahmat takzime Allah. Wassalamuhu lan pira-pira keselamatan, wassalamuhu lan keselamatane Allah. Iku alaihi semoga tercurahkan atas kanjeng Nabi. Mudah-mudahan sholawat dan salam tercurahkan kepada kanjeng Nabi. Wa ala sairin nabi lan ing atase sekabiane para nabi. Tidak hanya Nabi tok, tapi mudah-mudahan sholawat dan salam tercurahkan kepada seluruh para nabi. Wa ali lan muga-muga tercurahkan ing atase keluarga masing-masing para nabi tadi. Wasair sholihin lan sekabehane pira-pira wong sing saleh ini berarti lah mudah-mudahan kita termasuk wong sing saleh. Nah awak sing saleh niki masuk doane Imam Nawawi niki. Amma ba'du, adapun yang telah tersebut di atas basmalah, hamdalah, sholawat dan salam. Amma ba'du anapun kang wis sinebut cara biyen ngoten. Anapun kang wis sinebut faqad qala monggo teman-teman wis dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun wa ma khalaqtu lan ora dadekna sapa ingsun Gusti Allah. Aku ora dadekno, kata Allah, aku ora dadekno al-jinna ing jin wal insalan ing manungsa. Aku tidak menciptakan jin dan manusia illa kecuali liya'buduni supaya tembe akhire, ngono tembe akhirnya illa liya'buduni kejaba tembe akhire padha ibadah sapa jin lan manungsa ni ing ingsun. Niku nun wikoya, kemudian ada yaknya sebenarnya, tapi yaknya dibuang, yak mutakal. Jadi kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia ini melainkan pada akhirnya mereka mau menyembah kepadaku. Jadi lamnya bukan lam litalil, tapi lamnya lil akibah. Kalau litalil itu salah, berarti Allah punya gharad, punya karep yang kembali pada zat Allah sendiri ketika menciptakan makhluk. Ono karepe yo Gusti Allah menciptakan makhluk disembah ya maka kembali niku padha karo ngono kuwi dilehno. Nah niku berbuat yang baik. Ini maka kalau ini juga contoh bagi kita, kalau kita itu melakukan sesuatu terlebih hubungannya dengan orang lain, maka kita jangan berharap sesuatu yang menguntungkan diri kita. Jadi Allah menciptakan makhluk itu bukan bertujuan untuk makhluk menyembah Gusti Allah, tidak. Gusti Allah itu tidak punya gharad, tidak punya kepentingan. Gusti Allah tidak punya kepentingan ketika menciptakan makhluk. Kepentingan apa maksudnya? Kepentingan yang kembali pada Allah sendiri, tidak.
Tetapi Allah menciptakan manusia, toh pada akhirnya manusia itu mau beribadah kepada Gusti Allah. Tentu sing minas su'ada. Makanya tafsirannya wa ma khalaqtul jinna wal insa ay minas su'ada, di antara yang bahagia dari jin dan dari jin dan manusia illa liya'budun. Arti wong kuwi memang jadi dasar bahagia. Iku ning donya iki dilarang sering ibadah dumateng Gusti Allah. Hidupnya itu dibuat untuk pengabdian diri kepada Allah. Ma uridu ora ngarepno sapa sumedhum dari mereka rizkin saking rezeki gak. Aku gak karep dikei rezeki karo menungso gak. Aku gak karep dikei rezeki karo apa jin. Wong aku wis maha memberi rezeki karo Allah. Enggak, aku gak butuh itu. Wa ma uridulan orang ngarepno sapa ingsun ayud'imu ing yen to paring mangan sapa jin manungsa ni ingsun. Aku juga tidak berharap aku menciptakan jin manusia agar mereka memberi makan padaku, enggak. Wong aku zat yang maha memberi makan terhadap apa jenenge itu mau makhluknya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Makanya ana imam kok bingung nerusno wa ma gak iso nerusno bingung. Wa ma apa iki? Wa ma khalaqtul jinna tutiku. Wa ma min dabbatin apa sadaqallahul azim. Wis lereno mati imam bingung. Masa wa ma iku wae. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada hewan binatang yang grempet di bumi ini melainkan atas Allah lah rezeki mereka. Artinya apa? Mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka tidak bisa sanggup memberikan makan bagi rezeki kepada Allah. Allah tidak butuh itu. Nah itu ma'uri itu minhum miriskin wa ma'uridu ayyud'imu. Niku Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan makhluk. Wa hadza utai dawe Allah tadi. Wa hadza utai dawe Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa tadi. Iku tasrihun jelasaken. Di annahum kelawan sesungguhnya mereka makhluk, yakni jin dan menungso, iku khuliqu diciptakan sapa jin dan menungso lil ibadati tembe akhire krana ibadah. Lho niku akhirnya mau ibadah ai minas su'ada tentunya. Lho niki fahaqqa maka wajib alim ing atas mereka, maka wajiblah atas mereka apa akidina memperhatekno gatekno apa nemen-nemeni bima dengan sesuatu khuliqu mereka diciptakan sapa jin dan manusia lahu tembe akhire krono. Karena itu wajiblah bagi jin dan manusia gatekno nemen-nemeni memperhatikan sesuatu yang mereka diciptakan oleh Allah karena sesuatu itu, yakni apa? Ibadah. Wal i'rad dan berpaling, wal i'radulan berpaling. Apa berpaling dari mana? An hududid dunia, saking pira-pira bagian dunia. Caranya bagaimana? Bizahadati kelawan zuhud. Maka dalam mereka manusia jin itu berpaling dari kemewahan dunia, bagian-bagian dunia dengan apa? Bizahadati dengan zuhud. Dengan adanya zuhud. Kenapa kok zuhud? Fa inna mengkosak temani dunia iku daru nafatin. Fa inna mengkosak temani dunia iku daru nafatin, desa kampung sing rusak. Lho niku daru fasadin, desa kang rusak. Dira sing fana sementara ning donya niku. Tidak desa kelanggungan. La mahallu ikhlatin, ora panggonan kelanggengan. Jadi dunia itu bukan tempat kelanggengan.
sementara wa markabu uburin lan kendaraan kanggo liwat. Dunia itu merupakan kendaraan untuk dijadikan lewat begitu saja. Ad-dunya kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abiru sabil. Berarti mau lewat tok di dunia itu. Dari mulai cak kelahiran sampai menuju akhirat itu mau lewat tok. Jangan gaya mau lewat tok. La mangzilu huburin, la mangzilu huburin, la mangzilu huburin, ora panggonan apa niku wau kesenangan wal fasur wal farah. La mangzilu huburin, ora panggonan kesenangan kebahagiaan. Nanti dunia itu mau lewat tok, bukan tempat senang-senang. Karena itulah jangan jadikan dunia ini kesenangan. Sebab kenapa? Dunia itu sijnul mukmin wa jannatul kafir. Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjarane wong mukmin. Sampai di penjara itu susah apa senang? Ya susah. Karena itu di dunia ini yang merupakan penjara bagi orang mukmin. Jangan senang-senang aja, hidupmu jangan dibuat senang-senang aja sehingga lari akhir. Sementara ad-dunya itu jannatul kafir, surgane wong kafir. Wong surga seneng apa ora? Seneng. Lah wong ning dunya seneng tok. Nah, ayah itu, ayah. Jangan-jangan kita bagian daripada kategori tadi al-jannatu ad-dunya jannatul kafir. Wa masra'un fi shamin, wa masra'un fi shamin, lan dalan kang putus. Masra'un hisamin, lan dalan kang putus. Jadi dunia itu jalan yang terputus, pedot jalan. Mari ngono langsung akhirat. Makanya jangan dijadikan tujuan akhir dunia itu. La mautinu dawamin, ora mang panggonan kang langgeng. La mautinu dawamin, ora panggonan kang langgeng. Jadi dunia itu bukan tempat kelanggengan, tapi tempat sementara. Palihada karena inilah, karena ono walihada lan korona iki, karena ono apa al-aiqadhu, karena ono sapa al-aiqadhu pira-pira wong kang cerdas. Mananya kayis atyas ini. Bali ada mongko krana ini kana ono sapa al-aiqadhu pira-pira wong kang cerdas min ahliha, apa namanya, saking piro-piro penghuni dunia. Hum hiya apa iku mau al-aiqad iku al-ubad, iku al-ubadah, piro-piro orang yang ahli ibadah. Jadi orang-orang yang apa niku cerdas di dunia itu adalah orang-orang yang ahli ibadah. Jadi hidupnya dibuat pengabdian diri kepada Gusti Allah. Wa aqalun nas, lan ana sapa aqalun nas, wong-wong kang paling berakal sing cerdas. Paling akal-akale manusia berarti manusia yang berakal cerdas. Fiha ing dalam dunia, hum mereka itu iku az-zuhada, orang-orang yang zuhud. Mereka adalah orang-orang yang zuhud. Jadi orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang zuhud. Maka jadikan diri Anda itu orang-orang yang cerdas. Qala Allah Ta'ala, innama mathalul hayatid dunya, innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara ja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun.